loh buffnya. Retribution yang tadi sebenarnya kalau dari level beda 1 ya sebelum dia dapat buff ya. Iya. Jadi nembak ke 8 tadi setelah dapat. Karena kan ada pencurian juga kan tadi di area monster jungle-nya. Dan sekarang menuju ke area turtle yang kedua. Nggak perlu buru-buru dari Navi karena mereka baru saja menggunakan retribution ya. Mereka malah sekarang bisa target orang. Justru tim Liquid nih yang harus paksa, Be. Iya. Jangan sampai retri udah kepake tadi dan sekarang masih ya bakal cukup ada lagi. Jangan lupa ada Lukas kan. Buat fight di area objektif ini penting banget. Itu dia. Ukir yang narik duluan loh. Wow. Oke, Kars sendirian mencoba untuk bisa memberikan perlawanan. Langsung saja. Really? Dan sekarang Kevin harus merasakan akibatnya mengganggu bagaimana kedamaian yang dimiliki oleh Kars. Ada flicker tadi sudah terlihat lagi udah langsung dikeluarkan oleh Leoni dan mereka semua dipaksa untuk mundur bahkan di bagian belakang. Coba lihat, Apronya hadir. Apronya langsung mengagalkan aksi kepulangan yang dimiliki oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh tim Liquid ID bahkan satu persatu diabsenin. Tapi ukirnya down. Tapi setidaknya mereka mendapatkan keuntungan begitu banyak. Wah, oh, top lane sih, Be. Wah, top lane-nya juga dong mau berantem juga kayak ini. Oke. Aman, masih aman untuk top lane. Kars. Buset, ini mau diberantemin lagi. Oh, flicker kebuang. Wah, Andorio langsung saja. Ada Andorio lagi. Selesaikan ini. Karena satu yang terakhirnya. Aran hampir saja. Down juga Aran. Semua lane di pressure. Ya. Kecuali Kyo mungkin yang masih belum mendapatkan poin death-nya di sini. Death-nya enggak, turretnya iya. Turretnya udah mulai rontok kebetulan. 3.300 gold lead langsung Navi pegang kendali penuh. Diambil lagi purple buff-nya. Ya. Dan Andorio makin dekat dengan Skypier sepertinya. Udah ada dua expert glove sekarang. Ini menit 6. Life-nya udah 10. Ini Hayabusa loh. Hayabusa, jangan lupa. Awal yang kita kira ya emang harus ngegas. Ternyata Navi bukan cuma ngegas. Langsung gigi 5 Pak Pulung. Langsung top speed ini. Top Ini speed mah nih sekarang. Ini mah minggir tabrak nih kalau Nah ini. makanya emang kacau. mau ditabrak kan ada Freya soalnya. Tabrak semua. Tapi ya hati-hati nih. Karena ya tadi Hayabusa yang harusnya di awal nggak sampai secepat ini. Nah udah Skypierce. Udah Skypier sekarang. Menit 6. Wah, target ini sekarang udah lebih luas lagi. Sekarang kita harus melihat bagaimana total point kill dari Andorio. Start dari 2 kill, 0 stack. Ini di poke Afro. Buang Raging Storm. Gak ada masalah sebetulnya. Dan agresivitas dari pick Lukasnya jadi terlihat kurang ya. Semenjak tadi di Turtle 1 ya, ketika dia tiba-tiba muncul di area mid lane, kena burst, langsung gamenya berubah total. Iya, perlahan tapi pasti juga nih bebannya udah mulai masuk ke Kyo semua nih. Iya. Perlahan ke Kyo ujung-ujungnya. Itu harapan terakhirnya. Andoriu coba poke aja tadi. Ya mungkin di total selanjutnya juga masih belum dikontes ternyata. Mereka tahu perbedaan gold yang cukup signifikan ini bahaya buat mereka. Kayaknya susah sih buat di kontes juga. Ya level. Oke, Reset Sive. dan Freya mendadak mulai masuk ke area terdepan Sive-nya. Mendadak langsung menggabung tapi ternyata Ukira malah menjadi korban pula. Coba lihat Karsya. Pergerakan seperti apa yang akan dia lakukan karena untuk mereka sekarang mencoba untuk bisa memulai bagaimana jalan porta-porta tapi di tempat berbeda. Ada pergerakan dari Leoni yang masuk ke dalam tubuh dari Apro. Namun di tempat kali ini dari Andorio yang mendapatkan satu play dan itu adalah Kevin tapi Andorio shutdown. Wow, dikembalikan. Hanya ada Kevin yang menjadi korban. 5.000 gold ketarik sampai 2.000 gold. Wah tapi jujur itu Navi lumayan terburu-buru sih dengan adanya keuntungan dari Turtle sekalipun. Ternyata nggak nutup. Dan Andorio cuma dapetin 1 stack. Langsung ke reset lagi buat sekarang. Turun stack dari Skypierce-nya. Harus ditabung lagi Lim. Iya. Dan thanks to Kyo sebenarnya karena sekarang dia yang mulai build up. Dia yang mulai punya item. Sesaat lagi akan punya Demon Hunter Sword dan itu akan cukup untuk Trinity. Lagi-lagi seperti apa Pulung bilang tadi, emang harapannya cuma di Kyo. Tapi kalau emang Kyo bisa ngangkat ini benar-benar bisa jadi single handed carry yang mematikan. Yap. Harusnya bisa sih. Apalagi ya siapapun bisa dimakan nih. Front to back ayo, dia datang belakangan kayak tadi juga ayo. Dan bawa glue. Ini buat pick off enak banget. Makan depan plus carry. Iya. Sive harus lebih sedikit sabar kali ya. Karena tadi pas kondisinya Turtle belum selesai, dia udah langsung buka kan. Iya. Teman-temannya kayak di force buat backup. Ketika emang mereka belum mendapatkan juga inner turretnya di bagian top lane. Oke, kita kembali ke mid lane lagi nih. Karena porosnya memang akan ada di sini. Mereka akan paksa clear duluan dan rotasi jaga zona ke arah bawah. Wah, tapi jujur temponya jadi bahaya banget buat Navi. Gak boleh terlalu lama buat Navi, jangan lupa. Mereka berhadapan dengan Kari. Dan ada Leoni juga yang nanti akan semakin lama, semakin punya damage reduction, semakin kokoh juga di depan. Sedikit lagi yang menuju Swift Trinity. Itu dia jadi. Jadi sekarang
Ih cukup bagus loh, menit 9. Menit 9 masih stabil. Kayak nggak ada ancaman sama sekali. Dan itu dia, ancaman di area gold lane ternyata cuma sekedar dari ya udah platingan gold aja. Sisanya untuk Kyo-nya dia tetap farming. Oke, War Axe. Ya, 2 cooldown reduction. Cocok juga sebenarnya ya untuk Lukas. Dan tinggal kita tunggu aja nih nanti. By the way, Lukas Jungler apapun yang terjadi dia tetap punya damage. Tetap, mau gimana pun ya. Ya, 2 itemnya Unleash juga the offense. Beast-nya, biju damanya tetap duar. Meledak banget dah pokoknya. Hati-hati dengan flash combonya nih. Kalau dia nanti item ketiganya Queen Swing bisa 2 kali. Iya, flash combo atau yang mungkin dikenal dengan Rasengan ya. Kalau dari animationnya. Ini akan ngebuat lebih mudah lagi. Kevin nge-deal damage. Memberikan efek CC juga. Dan ingat berkelanjutan loh efek CC-nya. Itu Iya. bakal memudahkan Aran dan juga Leoni untuk bisa ngelakuin setup. Kedorong-dorong. Dan ya biasanya Assassin bakal susah ya. Susah gerak seenggaknya. Susah gerak. Apalagi ya Andoriu dia sepatunya bukan top boots. Iya, ini magic shoes ya. Jadi otomatis dia main ke cooldown. Tapi ya untuk tough boots, untuk pengurangan sisi powernya nggak ada. Ya itu agak susah kadang tuh. Jadi pengen balik ke bayangan atau shadow kill ke cancel kan. Iya. Tapi kalau masuk timingnya bagus ya sama aja. Timingnya kena belakang, itu beda tuh ceritanya. Glowing Leoni. Anti regen ya. Anti regen, ada damage juga. Dan metode pick off juga seperti biasa. Dan yang paling terpenting ya itu tadi, efek life bane-nya yang dicari-cari. Untuk Bisa. megangin Lord, Navi emang agak berat sih. Emang bukan tugas mereka tuh team fight sebenarnya. Oke. Nah itu deh. Apro? Seperti apa dan benar saja Sive membuka genderang perang, menabuh genderang perang dan bersiap mereka sepertinya. Karena Apro hanya menjadi orang terdepan untuk bisa langsung membuat barricade. Tapi seperti apa lagi karena Kevin yang malah menjadi korban utama pula dalam pertempuran tersebut. Dan ini dia Leoninya lagi dan lagi memberikan gangguan begitu berarti. Menarik dan juga menambah beban kehidupan karena tubuh dari Sive. Tapi Leoni yang tertinggal sendirian, akankah Leoni bisa selamat dan tidak bisa. Leoninya down. 2 korban dari Liquid ID. Mungkin tadi dia terpaksa maju ya. Ngeliat dari Kevin yang akhirnya dia Unleash the Beast lompat ke depan. Aduh retri gagal. Dan sekarang lihat Andoriu. Oke, dan mereka masih ingin lebih sepertinya. Wave Minion akan masuk lewat tengah. Sementara Apro langsung mantengin lewat belakang. Menutup jalan keluar tapi Lordnya ada di atas. Wah tapi jujur, TLID emang nggak mau kehilangan mid lane turretnya sih. Ini bakal krusial banget karena nanti monster jungle-nya bakal dikuasai. Bush camp-nya juga akan lebih leluasa bagi Navi. Apalagi mereka punya Hayabusa dengan Sky Pierce. Lord down. Mid lane bakal coba buat di defense lagi seharusnya. Sampai habis mananya Q lu. Sampai habis. Sampai habis. Karena team fight tadi lumayan panjang dan bottom lane masih coba di defense. Oke, itu dia pergerakan dari Apro memberikan space pada rekan-rekannya dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Karo Outer turret area mid. Ya, seenggaknya vision midnya udah dibongkar ya. Bawahnya juga Inner Turret udah hilang. By the way masuk di menit 12. Udah nggak ada Holy Defense lagi tapi nggak masalah. Karena kayaknya bakal ditahan sampai di Lord muncul. Ya, Lord muncul baru mungkin mereka bakal cari fight. Atau 30 detik sebelum Lord kan. Mereka bakal cari pick off. Malefic Gun. Shive. Dia mau gebuk dari jarak yang lebih jauh lagi nantinya. Iya. Lumayan kan kalau mode Valkyrie kan. Karena memang ada attack speed juga kan. Yang Kalau paling penting pasif, attack speed-nya. pasifnya habis lumayan lah seenggaknya. Ya, dan 30% ya untuk Penet. Jadi udah cukup harusnya. Dan sekarang tinggal menunggu nih apa yang bakal di-build sama Navi karena mereka udah bisa banyak move dibuat nih. Seperti biasa ya, winning team, winning condition lagi dipegang. Mereka bisa banyak decision. Masih banyak banget. Kayak landing jauhnya juga ini sangat-sangat terkontrol sama Navi. Dijaga, mainnya bertiga dulu ya kan. Lebih ada orang yang isi aja, Hayabusa bisa. Atau kalau memang pengen Freya bisa di backup karena lagi unggul gold juga. Ya, Khalid Freya. Kayak gini kan, Iya, di clear, di bisa slow banget. push ya kan. Waduh. Dia tunggu next tabrakan lagi. 10.000 gold dari Andoriu ini tajir melintir ini. Wah, parah sih. Dan lagi-lagi ada Legend Sword, Blade of Despair kayak ini. Harusnya ya, Udah cukup kan cooldownnya soalnya 30-40 dari purple buff. si Halbert. Si Albert boleh. Untuk mengurangi spell farm dari Kevin. Regennya juga. Dari efek punishnya juga. Dari Queen Swing. Nah ya udah pasti ya. Flash combo 2 kali untuk escape atau bakal buat offensive juga gak ada masalah. Yang penting di sini Kevin emang butuh banget yang namanya Queen Swings. Atau Winter. Winter dan flash combo juga itu salah satu hal yang positif lah ya. Combo Dia pegangan ya. Bisa ngedamage sambil immune jadi aman. Queen Swing juga untuk Kars. Oke ternyata lumayan safe bagi Navi. Mereka belajar dari kejadian di Turtle tadi ya. Ketika mereka setup, tapi ternyata rugi, kayaknya mendingan tungguin objektif dulu. Tungguin timing yang tepat dan landing jauh lagi nih. Balik lagi ke area bawah. Wah, Gio.
PD Kyo nih paling depan. Dipotong Oh lagi. show, bawahnya show. Akan Oke. ada gerakan. Freya ada di bagian bawah. Akan seperti apa lagi mereka? Karena Apro-nya mulai mendekat pula. Tapi di tempat yang berbeda ukirnya malah menjadi korban kali ini. Blackstone langsung dikeluarkan pula. Tapi masih ada Kyo? Leon di tempat di atasnya. Dan sekarang Apro-nya pula coba hilang. Mendadak si Bebo langsung adi. Tapi Karsnya Kyo? pula coba hilang. Kevinnya down. Richard-nya pun lejap. Lordnya pun menjadi pilih dari Andorio. Tapi sekarang pertempuran yang masih terus berlanjut. Si Bebo masih berjuang. 2 melawan 2. Akan seperti apa lagi? Quad Shadow, Phantom Shuriken. Bahkan sekarang sedikit lagi tersisa. Arannya pun menghilang. Masih ada Leoni. Quad Shadow kembali. Andorio masih berusaha untuk bisa mengatakan damage dan juga menggocek pergerakan yang dimiliki oleh Leoni saat terakhir. Benar-benar tergocek dan terwipe out. Mau di shadow kill, mampukah langsung di end kan? Trichel dengan 5 detik lagi. Mampukah Navi? Enggak Hanya kayaknya. start sepertinya. Mau dipaksa Oke. dulu, tapi masih ada minion tentunya di bagian top lane. Kayaknya bakal langsung pecah 3 base turret. Oke, Andorio kejar Stora 2. Bestaran berhasil dihancurkan sendiri. Semuanya hancur. Dan sekarang dibantu Lord semuanya lenyap. Wow. Navi. Wait, Oke, wait, wait. Andorio. Oke, Andorio masih ingin lebih kah? Satu terakhir, bisa nggak dia bertahan dan tidak bisa ternyata. Oke, tidak bisa mendapatkan poin kill. Tapi itu pressure yang sangat dahsyat. So Liquid ada di masalah yang cukup serius. Ada ult dikit, ada shadow kill dikit, maju. Kuat shadow kill. Percobaan. Minimal karena punya Sky Pierce juga. Dan Blade of Despair, jangan lupa tentunya. Yang membuat damage yang akan dilontarkan dari Andorio akan semakin lebih masif. Wah ini winning conditionnya mulai ketutup sebenarnya Be. Iya. Karena mereka high ground defense-nya juga nggak terlalu strong kan. Setuju, dan kita tahu sendiri ya, Kari lumayan single target. Targetnya juga lebih bagus untuk ke hero. Ketika nggak ada ult, nggak ada speedy light wheel, itu akan menjadi masalah seharusnya buat Kyo. Iya. Susahnya Kari bagus gitu ya, tapi kan dependent banget sama ultimate-nya, Iya, sama speedy like wheel-nya, itu dia. dan single target gitu. Dan single target. Sama ini nggak ada connection sama hero pick off sih. Maksud gua kalau misalkan dia bawa kayak hero pick off 1 kan lumayan. Jadi tinggal Karinya follow, bener-bener tinggal Iya. nunggu aja, nunggu disuapin. Iya. Wah, tapi targeting sih ini kuncinya ya ternyata. Ketika Kars, walaupun dia tumbang tapi trade-nya ingat Kyo tetap untung mau gimana pun. Dan di sini walaupun Shiva-nya tumbang juga, tapi Andorio nge-trade-nya dengan sangat-sangat manis. Ada Sky Pierce, Evac, dan Kevin sekarang sudah punya Rose Gold Meteor. Itu udah jadi kayak Cristiano Andorio dia tadi. Cristiano Andrew. Gocek terus Pak, 57, oke. 57. Bentar, ini Leoni sampai pakai Genius nih. Waduh, Genius One. dengan Oracle juga. Oh dia mau jadi support sistemnya Drichel mungkin. Iya, support system buat Richel. Ya pokoknya siapapun yang di pick off kalau bisa hilang. Itu tuh kayaknya tujuannya dari Leoni. Make sure damage dari Drichelnya cukup ya. Iya. Karena Sky Pierce juga by the way dari Drichelnya. Makanya, tapi ya balik lagi ya, stacknya cukup berbeda di sini. Andorio cukup bebas dengan stack Sky Pierce 57. Sementara Drichel beberapa kali tumbang dan bahkan kalah dari segi team fight-nya. Jadi nggak bakal maksimal juga, nggak bakal 100% sebenarnya di sini. Oke, play round Q. Gimana caranya Q ini sampai bisa ngedamage. Jangan sampai kayak tadi, dia ada di tengah. Karena kalau Q-nya tuh bang selesai gini. Nah ini kayaknya mungkin dia lagi build up, lagi nabung secara individual biar nanti dia selesai Win of Nature, dia ganti pakai apa kek? Rose Gold Meteor, Immortal. Apapun ya. Udah ada. Oke, sepatunya dijual ternyata. Rose Gold-nya udah ready, tinggal Immortal atau Winter-nya nanti untuk mengganti dari Win of Nature. Dan Lord sekarang mulai ditarik Navi. Mereka yang bakal pegang kendali. Mereka sadar semua lane yang udah gak ada base turret ini bakal jadi pressure. Wah. Terus menerus dan kepuntingannya. Oke. Dan seperti apa nih coba lihat. Andorio masih melihat dari kejauhan. Ada pergerakan dari Kars tadi. Masih belum, tapi ternyata Kevin lah yang membuka bagaimana general peran dan juga menabung general peperangan tersebut. Dan ini dia pertempuran kembali terjadi. Ukirnya berusaha untuk bisa menyamakan diri, sementara sekarang Apronya masih berhasil untuk bisa Andorio. menyamakan lagi SP-nya. Dan Andorio masih dalam belakang dan Shadow Kill-nya perlu udah langsung dikeluarkan, tapi dirinya terekspos, masih ada Immortal dalam tubuhnya. Andorio langsung ditambah beban kehidupannya, langsung ditambahkan lagi begitu banjaknya. Dan sekarang Leoni bekerja keras. Leoni menjadi orang terdepan dan terbukalah kesempatan untuk mereka. Leoni, itu dia glue yang dari tadi sudah kita tunggu-tunggu dengan Genius One. Dia punya damage. Dan sekarang Lord bisa di take over. Dan ditambah lagi dengan Kyo yang sadar juga di belakang ada seseorang tuh. Ada yang mau backstep. Guntingan yang dilakukan Andorio gagal. Mission fail. Sekarang berbeda keadaannya. Tim Liquid. Mereka pegang kendali tim fight-nya. Dan mereka punya Drichel dengan Sky Pierce yang nantinya akan pelan-pelan ditabung.
Mereka akan merge ke mid. Mereka akan memanfaatkan Lord Evolve ini seharusnya. Justice Pauldron udah jadi. Dan jangan lupa Kevin. Damage-nya sakit banget loh tadi untuk ngacak-ngacak belakang possible banget. Nah udah beda kan sekarang conditionnya. Untuk damage pembuka tadi udah kayak gitu Kevin. Itu damage pembuka. Ditambah lagi dia masih belum. Ya balik lagi Queen Swings-nya. Rose Gold-nya. Tarik ulur dulu gak sih ini? Tadi pas ke-trigger sih gak kepake 2 kali buat musuh. Tapi ya kita tahu lah. Buat sekali kabur flash combo aja. itu sakit banget loh. Buat kabur aja minimal. Oke, dari Kars juga udah ada 1 Malefic ya. Jadi damage tambahannya ada nih dari Soranya. Sedangkan untuk Magicalnya udah pasti nutup. Lilianya udah sakit banget, ada Divine Glaive juga. Atasnya di clear dulu. Shive. Wah 4 lawan 4 dong. Oke. Percobaan ya. Tapi enggak, 5 lawan 4 kayaknya Shive bakal recall. Defensif. Dari Navi, let's see. Mampukah mereka bertahan dari Lord yang masuk di mid lane? Yap, dan Lordnya akan menabrak area pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Lord masih memiliki cukup banyak HP. Tapi 5 player yang dimiliki oleh Navi, mereka pun masih sanggup lead. Masih bisa defense, masih bisa bertahan dari Navi. Lord di clear dan game masih berlanjut. Masuk di menit 20. Wah ini semua berkat dari Shive yang mendapatkan spot yang bagus banget di bagian top lane tadi. Mendorong wave minion yang mengancam TLID. Karena masih ada kemungkinan loh, Navi ini menang dengan split push. Masih jelas banget karena base startnya mereka masih ada 2 kan. Yep. Bener expose juga di bagian top lane dan Freya itu tipikal yang lumayan cepat loh untuk end game. Dari tadi juga hidupnya Ukir nggak tenang banget ya. Selagi ada Leoni gitu maju terus. Betul. Aran dengan Queen Swing-nya juga. Hati-hati ya skillnya reset. Ya berarti akan ada Aran yang lompat lagi. Lompat lagi. Lompat lagi nih Aran. Makanya susah banget untuk bisa dihentikan. Udah ada Chestas juga. Udah Dominance Ice. Semua damage yang masuk ke Aran. Untuk defense-nya akan selalu bertambah. Retry-nya miss. Oke. Diambil sama Kyo ternyata. Ya. Dan hati-hati nih Karinya udah jadi superior sih. Ini udah jadi senjata yang mematikan sih untuk TLID di late game. Full item defense-nya juga dipegang, nggak pakai jual beli. Udah dipegang dari sekarang. Udah dipegang dari sekarang. Itu dia phantom step terus tuh. Lompat terus tuh. Lompat terus. Nah, tapi PR-nya cuma satu sih emang di wave minion. Oke. Macro play. Under you. Hampir saja ada salah pergerakan, namun sekarang coba lihat. Drichel. Berhasil langsung diamankan Drichel. Ada Winter Crown dan di tempat membuat Andorio kehilangan momentumnya. Namun di tempat yang berbeda, Arannya malah langsung di-crack up habis oleh 4 orang 1 untuk 1. Tapi kali ini tidak ada point retribution dari Navi. Wah untung banget tentunya buat TLID. Karena mereka mendapatkan Andorio ditukar dengan Aran. Dan sekarang harusnya bakal jadi free Lord. Kevin masih punya retribution. Mereka coba kontes sih. Dari kasih free ini. Tapi Sive di bagian tengah. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Ukirnya pula langsung menggila dan saja Siveja. Sendirian saja. Menjadi sebuah mismove kah? Karena mereka benar-benar kehilangan begitu banyak. Arah yang memang sudah seharusnya mereka susun dari awal tadi. Maka sekarang Karsya masuk terakhir. Karsya kehilangan begitu banyak HP. Begitu menyakitkan. Dan sekarang waktunya untuk Kevin mengejar balik. Hei Kars. Mau lari kemana tapi Sive. Muncul lagi dari rumputan. Kehilangan dari Immortal. Kevin dia masih berjuang. Karsya sendirian. Ataupun Siveja. Siveja put down. Sive put down. Wow, dari semua team fight yang terjadi, Drichel adalah satu orang yang benar-benar masih survive dan bergonta-ganti item begitu banyaknya Rose Gold dan sekarang Golden Helmet dan menuju endgame. Oke, game yang pertama Liquid. terbuka kesempatan Liquid. untuk tim Liquid ID. Liquid ID. Ini dia satu buah comeback yang begitu dramatis. Mereka santai banget di awal, mereka tahu nih. Emang bukan momennya mereka untuk unggul di awal, tapi masuk di mid to late game. Liquid menunjukkan sesuatu yang berbeda. Leoni, Drichel, rookie-rookie yang sempat diragukan ternyata punya mental ketika udah masuk mid game. Dan Drichel, dia yang nge-trigger Andoryu dengan shadow kill-nya. Dia pakai juga winternya di timing yang tepat banget. Dia mengganggu juga ke arah dari Shive. Dan ini yang menjadi game changer. Memang kita tahu sendiri, mid laner TLID sebelumnya YSKL punya ciri khasnya, punya playstyle-nya, punya karakternya. Tapi out of nowhere, who's this guy man? Drichel. Ya, bagus banget loh. Gocekan dia dari tadi tuh bagus luar biasa, Prof. Dan dia bisa jadi hyper. Belum lagi Leoni ya. Ini Leoni kayak
annoying banget.